KLB kita tunggu nanti malam merapat EXO. Ya. Kalau mundur itu menurut kami tidak menyelesaikan masalah. Kalau saya mundur, saya pengecut. Tebar kode lengser dari Ketum PSSI, Nova Arianto sebut Iwan Bule masih yang terbaik. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule melempar kode terkait masa depannya sebagai Ketum PSSI. Dia mengisyaratkan bakal lengser dengan memberi pesan agar para pengurus baru menjaga Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Iwan Bule tak lama setelah Timnas Indonesia tersingkir di semifinal Piala AFF 2022 yang kembali memperpanjang puasa gelar skuad Garuda. Sekali lagi maju terus untuk Timnas Indonesia. Insya Allah nanti kalian akan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Coach Indra Syafri, tolong jaga mereka. Siapapun ketua umumnya pasti yang terbaik, kata Iwan Bule dalam keterangannya pada Rabu 11 Januari malam waktu Indonesia Barat. Masa jabatan kepengurusan PSSI 2019-2023, pimpinan Muhammad Iriawan memang akan segera berakhir mengingat PSSI akan segera menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Februari 2023. Kongres pemilihan yang semestinya berlangsung November tahun ini dipercepat menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan Malang, yakni pada 1 Oktober lalu. Salah satu agenda PSSI dalam KLB ini adalah memilih kepengurusan untuk periode 2023-2027. Percepatan KLB PSSI sendiri terjadi setelah banyak pihak yang mendorong era kepengurusan Iwan Bule untuk segera diganti sebagai bentuk tanggung jawab moral pasca tragedi Kanjuruhan. FIFA pun telah menyetujui KLB PSSI digelar Februari mendatang. Dalam kongres nanti saya bisa maju atau bisa juga tidak untuk menjadi ketua umum PSSI. Jika saya tidak maju, kalian tetap anak saya. Saya tetap cinta dengan sepak bola Indonesia dan akan mendoakan kalian meskipun nanti saya sudah di luar nantinya. Jelas Iwan Bule di hadapan pemain Timnas Indonesia. Di sisi lain, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menilai bahwa PSSI kepemimpinan Muhammad Iriawan adalah salah satu yang terbaik. Hal ini dibandingkan sejak dirinya masih menjadi pemain. Nova menilai Iriawan sangat perhatian dengan Timnas Indonesia. Selain itu, fasilitas yang diberikan Iriawan dianggap juga yang terbaik. Nova selaku asisten pelatih Sintayong pun meminta maaf kepada Iriawan. Dia juga menyesal tidak bisa meraih gelar juara padahal timnya sudah dibuat enak oleh Iwan Bule. 5 negara yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret. Nomor 1 bisa jadi ajang balas dendam. Yang kelima, Yordania. Salah satu negara yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023 adalah Yordania. Sebab mereka jadi salah satu tim kuat yang ada di Asia. Yordania sendiri kini duduk di posisi ke-84 di ranking FIFA. Melawan Yordania, pasukan Sintayong bukan hanya akan mendapatkan poin untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA, tetapi juga menebus kekalahan dari pertemuannya sebelumnya. Timnas Indonesia terakhir kali bersua dengan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Namun kala itu skuad Garuda harus kalah dengan skor 0-1. Yang keempat, Bahrain. Negara lain yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023 adalah Bahrain. Mereka juga duduk di posisi yang tinggi di ranking FIFA saat ini, yakni ada di urutan ke-85. Pemain di Timnas Bahrain sendiri kini ada yang berkarir dengan klub Indonesia. Dia adalah Abdullah Yusuf Helal yang membela Persija Jakarta. Jadi duel ini mungkin saja tercipta. Yang ketiga, China. China jadi tim lain di Asia yang juga kuat. Kini Timnas China duduk di posisi ke-80 pada ranking FIFA. Tinggal melawan tim sekuat China, Timnas Indonesia tentunya akan mendapatkan pengalaman yang lebih. Apalagi Witan Sulaiman CS akan berlaga di turnamen bergengsi tahun ini, yakni Piala Asia 2023. Yang kedua, Kirgistan. Mereka merupakan salah satu negara Asia yang berada di 100 besar pada ranking FIFA. Tepatnya Kirgistan menduduki posisi ke-94 saat ini. Kirgistan sendiri sudah beberapa kali menghadapi tim Asia Tenggara dalam beberapa waktu terakhir. Di kualifikasi Piala Asia 2023 misalnya, mereka melawan Singapura dan Myanmar. Hasilnya Kirgistan memang berhasil meraih kemenangan, namun bukan dengan hasil yang besar, utamanya kala melawan Singapura yang berakhir dengan skor 2-1.
Yang pertama adalah Vietnam. Timnas Indonesia juga bisa mempertimbangkan Vietnam jadi lawan di FIFA Matchday pada Maret 2023. Sebab Vietnam ada di posisi lebih baik dari skuad Garuda saat ini, yakni menempati urutan ke-96. Pertemuan Timnas Indonesia kontra Vietnam pun bisa membalaskan kekalahan tim di Piala AFF 2022. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa langkah Mark Locke CS di ajang itu harus terhenti di semifinal usai kalah dengan agregat skor 0-2. Meski gagal bawa timnas Indonesia juara Piala AFF, Sintayong masih yang terbaik. Terhenti di 4 besar adalah sebuah penurunan bagi timnas Indonesia, mengingat pada Piala AFF 2020, status runner-up bisa mereka rengkuh. Tak ayal kritikan terutama untuk Sintayong pun kembali berdatangan. Bahkan sejumlah keputusan pria berusia 52 tahun itu seringkali dipertanyakan, terutama dalam hal pemilihan pemain depan. Walau demikian, banyak pihak juga yang masih meyakini jika ex-nahkoda Korsel di Piala Dunia 2018 itu masih layak diberikan kesempatan pasca kegagalannya yang terbaru. Lalu berikut ini alasan kenapa Sintayong masih harus dipertahankan di timnas Indonesia. Yang pertama, masih banyak agenda besar di 2023. Sepertinya ini menjadi alasan yang cukup rasional kenapa Sintayong wajib dipertahankan meski gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Sebagai cowakan apapun penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini, mengorbankan stabilitas tim yang sudah terbentuk dalam 2 tahun terakhir dengan mengganti pelatih tentu bukan langkah yang tepat. Terlalu banyak agenda besar di tahun ini yang bisa buyar targetnya bila Sintayong dipaksa lengser dari posisi nahkoda. Ditambah lagi, ia pun tidak menangani satu level merah putih saja. Yang kedua, belum berkesempatan tangani kekuatan penuh Garuda. Di Piala AFF 2022 memang Sintayong akhirnya bisa memanggil Jordi Amat usai proses naturalisasinya selesai, namun di saat bersamaan timnas Indonesia tetap pincang. Sandi Walsh yang dijadikan WNI secara bersamaan berhalangan tampil karena alasan larangan klub. Begitu juga dengan bek blasteran yang berkarir di Liga Inggris Elkan Bagot. Selain nama yang diharapkan juga bisa dipanggil masih terhalang birokrasi panjang naturalisasi. Boleh dibilang, Sintayong mempersiapkan skuad Piala AFF 2022 di tengah ketidakpastian. Sejumlah punggawa keturunan di level junior pun juga masih belum banyak dijajal Sintayong. Contohnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner. 2023 bisa jadi waktu yang tepat bagi Sintayong untuk meramu periode terbaiknya di bumi pertiwi. Anda semua halangan tadi sudah teratasi. Yang ketiga, tunjukkan perkembangan meski lamban. Masih tanpa prestasi nyata terutama di tingkat senior adalah salah satu nokta hitam dalam karir Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Optimisme yang sempat ia bangun saat menjadi runner-up Piala AFF 2020 lalu seolah sirna dengan predikat semifinalis setahun berselang. Hanya saja Sintayong tetap patut diberi jempol untuk bagaimana usahanya mengubah culture timnas Indonesia dari yang tadinya terkesan lapuk dan busuk, kini menjadi lebih bergairah dan seperti tahu kemana harus melangkah. Dipromosikannya segudang pemain muda berbakat seperti Asnawi Magualam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan masih banyak lagi jadi salah satu alasannya. Saat ini memang pencapaian Sintayong masih mendekati nol, namun setidaknya para pemainnya kini masih bisa jadi tulang punggung timnas Indonesia hingga 1 dekade lagi. Yang keempat, kontrak belum usai. Salah satu alasan terpenting kenapa Sintayong belum layak diberhentikan oleh PSSI adalah kontrak sang juru latih yang masih tersisa hingga akhir tahun ini. Bahkan sebelumnya ada wacana untuk menambah masa bakti ex-manajer Seongnam Ihwa itu pasca suksesnya lolos ke Piala Asia 2023 dan menang dalam uji coba kontrak Curaçao pada beberapa waktu lalu. Kestabilan dan konsistensi berperan besar dalam proses menuju sukses dan timnas Indonesia bukanlah pengecualian. Sukses yang terlihat instan para rival di Piala AFF seperti Thailand dan Vietnam sebenarnya tidak demikian. Sepak bola mereka sudah lebih bagus dan tertata sehingga pergantian pelatih imbasnya tidak akan sebesar di timnas Indonesia. Sintayong lebih dari sekedar layak untuk diberi izin menghabiskan sisa kontraknya oleh PSSI. Setelah itu, baru sama-sama kita nilai kepantasannya untuk diberi perpanjangan atau menjadi nahkoda baru yang dirasa bisa mengantarkan Garuda ke masa kejayaan.